Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, mempertemukan kita, membawa kita ke tempat-tempat kebaikan ini, di bulan mulia ini, di waktu yang mulia ini. Semoga semuanya menjadi sesuatu yang akan kembali kepada kita berupa pahala-pahala. Semoga semuanya menjadi sesuatu yang kembali kepada kita membawa keberkahan dunia akhiratnya. Semoga semuanya membantu kita menjadi hamba-hamba yang semakin gampang untuk berjalan di jalan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perkara-perkara indah, ketenangan-ketenangan hati, ketenangan-ketenangan hidup tidak akan kita dapatkan kecuali lewat warisannya para nabi, kecuali lewat apa yang diwariskan oleh para rasul, kecuali lewat syariat-syariat yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita. Tidak ada ketenangan di dalam pelanggaran, tidak ada ketenangan di dalam maksiat, tidak ada keindahan di dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita lakukan, yang harus kita usahakan, yang harus menjadi ikhtiarnya kita adalah selalu dan selalu berusaha meningkatkan iman, selalu berusaha meningkatkan amalan, selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dan semakin dekat dengan apa yang diwariskan oleh para nabi serta para rasul. Dan warisan terbesar yang paling kelihatan adalah kajian-kajian semacam ini, kumpulan-kumpulan semacam ini yang di situ hanya dicari, yang di situ ya hanya disampaikan tentang keilmuan-keilmuan ataupun zikir-zikir serta salawat-salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kumpulan yang tidak ada kepentingan satu sama lain, satu kumpulan yang antara kita semuanya tidak ada hubungan apapun yang terjalin kecuali hubungan karena landasan la ilaha illallah. Jangan hadir di sini, saya hadir di sini, kita semuanya kumpul di sini. Salah satu magnet terbesarnya adalah kita sama-sama orang-orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita iman dan menambahkan iman, kita percaya dan menambahkan kepercayaan. Setelah itu kita ngikuti apa yang menjadi sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah teladan, sebagai sebuah teladan. Nabi Muhammad sabar, maka saya sabar kayak sabarnya Nabi. Nabi Muhammad syukur, maka saya juga syukur seperti halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibadah ini, Nabi Muhammad muamalah di sini, Nabi Muhammad berperangi semacam ini. Itu yang sedang kita usahakan. Dan kalau orang nggak ngerti, gimana caranya mau ngikuti? Jadi kunci awalnya kalau kita mau punya perubahan di dalam kehidupan kita, yang kita isi adalah ilmunya, pengetahuannya, mindsetnya yang dirubah, mindsetnya yang dirubah. Yang dulunya nggak sungkan-sungkan melakukan kemaksiatan karena nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah maksiat, sekarang mulai ada rimnya, walaupun kadang-kadang rime nggak makan, boten blong, lek blongi berarti maksiat terus mana? Yo ada rimnya, tapi kadang dirim, kadang bisa apa wis.
itu kita. Tapi masih mending ketimbang yang nggak punya rem sama sekali. Nah, jadi Islam mengatur, Islam membentengi, Islam ngasih kita kehidupan yang indah dengan menjanjikan kehidupan indah di akhirat nanti. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW serta diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau kamu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah hidup di dunia yang enak ya Allah, nanti di akhirat juga nyari yang enak-enak. Kalau hidup kita di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Nyaman ini dalam konteks apa? Nyaman ini dalam perihal apa? Dalam perihal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doa, kita ibadah, kita nyari ilmu dan lain sebagainya, ngikuti aja apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak usah ngarang ibadah, nggak usah ngarang dongo, nggak usah ngarang doa. Kalau jenengan mau doa aja seperti yang diajarkan sama Nabi atau diajarkan di dalam Al-Quran. Ini doa paling aman ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai dijuluki doa sapu jagat. Wes itu nyakup semua hal yang kita butuhkan di dunia sampai akhirat. Karena Nabi Muhammad bahkan pernah negur, ada seorang sahabat yang minta sama Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka sabron kamilan, ya Allah nyuwun sabar yang sempurna. Ya Allah minta sabar yang sempurna. Bagus napa mboten niki tungone? Bagus. Minta sabar sempurna. Minta dikasih sabar yang sempurna. Bagus itu. Tapi ditegur sama Nabi Muhammad, nggak usah doa kayak gitu, kamu nggak kuat. Kalau kamu minta kesabaran yang sempurna, berarti kamu juga harus siap diuji dengan ujian yang sempurna. Kuat kamu kalau istrimu diambil, kuat kamu kalau anak-anakmu diambil, kuat kamu kalau dibangkrutkan sekarang juga oleh Allah Ta'ala, kuat kamu kalau misalkan dikasih sakit-sakit yang parah. Nggak usah jaluk dongo sing seperti itu. Ditegur sama Nabi Muhammad, kalau kamu minta sabar yang sempurna, berarti kamu siap untuk mendapatkan ujian yang sempurna seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub itu salah seorang nabi yang dikasih kesabaran sempurna oleh Allah Ta'ala. Ujiannya apa bu? Punya ladang berhektar-hektar terbakar dalam semalam. Punya anak-anak laki perempuan ganteng, cantik, pintar-pintar, sehat-sehat, mati dalam sekejap. Ditinggal istrinya, masih dapat penyakit yang menjangkiti beliau dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Tapi beliau tetap sabar, tapi beliau tetap tidak ngeresuloh, tapi beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita minta sabar sama Allah Ta'ala, berarti berarti siap untuk diuji. Siap mau boten jenengan diuji? Kok menengah nggak siap kayaknya kita. Ya, jadi paling aman nih doa kayak doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan mau pakai doa yang lain pun pakai doa-doa yang aman. Kayak doanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kalau minta Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah minta seperti apa yang diminta sama Nabi. Wa a'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saya minta perlindungan seperti apa yang diminta perlindungannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disandarkan sama Nabi, dipasrahkan kepada Nabi, itu doanya Sayyidah Aisyah. Terus tidak usah ngarang dongo, nggak usah ngarang doa. Ada satu orang laki-laki wali, ada seorang kekasih Allah Ta'ala yang punya ibadah luar biasa serta istilahnya ibadah yang sangat banyak dan juga akhlak yang sangat mulia. Dan laki-laki ini, wali ini tadi kerjaannya adalah sebagai tukang
panggul, nggih, kuli panggul seperti itu. Nggih, kuli. Jadi kerjaannya duduk di pasar nunggu orang, kalau butuh diangkatkan barangnya, dia angkatkan. Nggih. Nanti kalau sudah dapat penghasilan sekitar 5.000 sampai 10.000, cukup untuk beli nasi pecel sama segelas teh. Nggih, sudah selesai, berhenti dari kerjaannya, nggih, selesai tidak kerja lagi, fokus masuk masjid ibadah. Nggih. Pokoknya makan ini dia kerja ini cuman cukup untuk makan hari itu dan habis di hari itu juga, nanti besok nyari lagi, sing penting awake kuat buat ibadah. Nggih, ini wali ini seperti ini, Bu. Nggih, lek kita nyari uangnya dia sesuk enak, sudah kira dadi wali niki. Nggih. Jadi ini wali ya. Jadi apa yang cukup untuk hari itu dia kerja nyari uang untuk hari itu, cukup untuk makan selesai. Nggih, cukup untuk makan selesai. Maka dikatakan laki-laki itu ketika selesai kerja, makan kenyang, ibadah, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini loh hidup saya tak pakai untuk ibadah semuanya, mbok digampangkan nyari uangnya, nggak usah dadak ngangkat jadi kuli panggul, mbok jenengan jatah saya sehari 10.000 aja cukup ya Allah, cukup Gusti, saya jenengan kasih makan sehari sekali aja, itu sudah lebih dari cukup. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Nggak lama setelah itu, setelah dia doa yang semacam itu, ketika dia lagi jalan tabrakan sama seorang laki-laki tersebut jatuhkan korek, jatuhkan korek api, diambil sama dia, dilihat. Ketika dia melihat si korek ini tadi, datang serombongan orang dari belakang mendatangi laki-laki tersebut dan langsung ditangkap. Si wali ini tadi langsung ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan apa? Dituduh nyolong sambil bakar rumah orang yang dia colong itu tadi, yang dicolong itu tadi. Akhirnya masuk penjara. Dia, wes tidak perlu ngangkat barang lagi gitu. Sedino dijatah makan pagi sama makan sore full ibadah. Ketika dia minta protes sama Allah Ta'ala, ya Allah, kok kados ngeten nggih? Kok gini, saya minta sehari kasih makan sekali atau 2 kali, habis itu cukup untuk ibadah, tapi nggak di penjara juga. Nggak di penjara juga, katanya Allah Ta'ala, kamu minta seperti itu, nggak sempurna doamu. Nggak sempurna doamu, kamu nggak minta cara-cara harus gini, ya wes, pokoknya dikabul sama Allah Ta'ala dengan cara yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya para ulama mengatakan kalau kita doa apapun, jangan minta doa segala macam doa, kasih embel-embel di akhir itu dengan kalimat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, minta harta fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, minta harta yang datang dengan cara yang baik, datang dengan cara yang lembut, datang dengan dalam keadaan yang sehat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu-tahu dapat harta banyak, belum tentu harta itu baik untuk kita. Belum tentu caranya nyampe ke kita itu dengan cara yang baik. Belum tentu kita kuat untuk menerima harta tersebut. Jangan kira-kira kuat membuatan kalau dikasih harta. Kuat. Kuat, tapi kasih kalimat seperti itu, fi khairin wa lutfin wa afiyah, harta yang barokah, harta yang tidak melenakan, harta yang bawa kebaikan, harta yang bisa dipakai berjuang, harta yang bisa membawa kita kepada Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik. Kalau misalkan orang dapat harta banyak begitu saja, yang banyak pripun? Tidak sempat ngaji yang banyak. Yang banyak orang punya harta banyak itu tidak sempat ngaji, tidak sempat ibadah, tidak sempat ngapa-ngapain, pagi keluar untuk kerja, pulang nanti tengah malam, tidak sempat duduk sama anaknya, tidak sempat begini begitu dan lain sebagainya. Yang akhirnya bukan mendekatkan kepada Allah, justru malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Lijail. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa kanatil mar'atu salihah idza waqa'a minha zallah fi zawjiha nadiman halan wasta'tafat ridahu wa tabki ayyaman khaufan min iqabillahi ta'ala. Kita kemarin membahas atau menceritakan tentang kisah
seorang perempuan solihah yang bernama Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Seorang perempuan solihah, ada yang mengatakan beliau tinggal di Mesir, ada yang mengatakan beliau tinggal di Basrah, ada yang mengatakan beliau tinggal di Syam dan lain sebagainya. Ala kulli hal, apapun bagaimanapun keadaannya beliau dan wanita seperti apapun beliau, dikuburkan dimanapun beliau, tapi yang pasti Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini adalah salah satu ikon perempuan solihah, perempuan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai memiliki banyak sekali karomah, sampai memiliki banyak sekali karomah. Itu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Setelah itu dikatakan salah satu hal atau salah satu keramat yang diceritakan di dalam kitab Uqudul Lijan ini adalah ketika ada seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya, ngelihat nggak ada barang apa yang bisa dicuri, yang diambil bajunya, baju-bajunya Sayyidah Rabi'ah diambil. Ketika mau keluar rumah hilang, pintunya nggak kelihatan, jendelanya nggak kelihatan, ditaruh barangnya ketok jendelanya kelihatan, pintunya kelihatan, dibawa lagi, ketutup lagi, ditaruh lagi, kebuka lagi, dibawa lagi, terus seperti itu sepanjang istilahnya berkali-kali. Sampai kedengaran suara, ada hatif yang mengatakan, nyampe di telinga si pencuri tersebut yang mengatakan, ingkanat Rabi'ah qad namat fal habibu la yanam. Dikatakan kalaupun tuan rumah ini, yaitu Sayyidah Rabi'ahnya, sedang dalam keadaan tidur, tapi Tuhannya Rabi'atul Adawiyah, kekasihnya Rabi'atul Adawiyah adalah zat yang tidak pernah tidur, zat yang tidak pernah tidur. Langsung taubat pencurinya seketika itu juga, ditaruh barangnya keluar dari rumah Sayyidah Rabi'ah. Yang pertamanya dia profesinya jadi pencuri, langsung ke masjid, langsung taubat, langsung berhenti dari apa yang dia lakukan. Ini perempuan solihah, bawa berkah bahkan kepada seorang pencuri, mampu merubah bahkan kepada seseorang yang asalnya itu sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, wa kanatil mar'atu salihah idza waqa'a minha zallah fi zawjiha nadimat halan wasta'tafat ridahu wa tabki khaufan min iqabillah. Salah satu ciri khasnya perempuan solihah, salah satu hal yang menjadi ciri khasnya perempuan solihah itu kalau dia melakukan kesalahan kepada suaminya, berbuat salah, mungkin ngomong kasar, mungkin ngomong agak tinggi, mungkin melakukan sesuatu yang bikin suaminya ini sakit hati dan lain sebagainya, dia akan langsung menyesal seketika itu juga. Langsung menyesal seketika itu juga. Niki kita banget napa mboten kita banget. Menyesal kenapa nggak kemarin-kemarin marah-marahnya kalau kita. Jadi ini dikatakan perempuan salihah itu, jadi kalau misalkan dia berbuat salah kepada suaminya, langsung nyesel, langsung menyesal. Waktu itu juga wasta'tafat ridho, nyari gimana caranya untuk minta maaf kepada suaminya, wa tabki ayyaman, dan dia akan menangis berhari-hari, nangis berhari-hari, khaufan min iqabillah, karena takut dapat azab dari Allah Ta'ala. Tinggal jenengan refleksikan dengan diri sendiri. Nangiskah kita? Nangisnya kita karena apa? Nyeselnya kita karena apa? Depel-depelnya kita ke suami untuk apa? Depel-depelnya kita ke suami ini untuk apa? Ini tiga cirinya. Nyeselnya kita karena apa? Nangisnya kita karena apa? Depel-depelnya kita sama suami karena apa? Kalau tentang kita, kalau tentang diri kita, kalau tentang keperluan kita, kalau tentang egoismenya kita, berarti masih panjang perjalanan solihahnya kita. Masih jauh sekali kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang solihah. Katanya Nabi Muhammad SAW ngomong sama para sahabat, ketika sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda ini bekerja dengan giat, dibilang sama Nabi Muhammad mengatakan, kalian tahu nggak simpanan terbaik itu apa? Atau kalau orang sekarang ngomongnya, kalian tahu nggak investasi terbaik itu apa? Yang diajak ngomong laki-laki yang
yang berdagang, atau laki-laki yang istilahnya punya jiwa istilahnya mengumpulkan harta untuk produktivitas kehidupan sehari-hari, yang diajak ngomong orang seperti itu. Nabi Muhammad nanya, kalian tahu nggak investasi terbaik itu apa? Apa ya Rasul? Pikirannya sudah, investasi di kerjaan ini, atau saham ini, dan lain sebagainya. Oke, ternyata jawabannya Nabi, khairul kanas al-mar'atus sholihah. Simpanan terbaik atau investasi terbaik adalah ketika kita investasi di dalam perempuan-perempuan yang sholihah. Kalau punya anak-anak yang sholih, yang anak-anak perempuan yang sholihah, ataupun kalau punya saudara-saudara yang juga sholihah, atau kalau punya istrinya juga adalah perempuan yang sholihah, itu adalah simpanan terbaiknya laki-laki. Oke, simpanan dalam arti bukan simpanan yang tidak halal loh, oke. Sekarang jalannya itu kalau sudah simpanan itu berarti simpanannya wong lanang, boten. Oke, tapi yang dimaksud di sini investasi. Laki-laki itu kalau mau investasi di dalam sesuatu, maka paling baiknya adalah di dalam perempuan yang sholihah. Nyari istri yang sholihah, punya anak-anak yang dididik jadi menjadi anak-anak yang sholihah. Kalau punya saudara-saudara yang juga sholihah, ini simpanan yang luar biasa. Kenapa? Karena akan bawa keindahan yang sangat banyak di dalam rumah laki-laki tersebut. Oke, orang kalau punya anak-anak yang sholihah, tambah gede, tambah gede tambah nyaman dilihat, tambah gede tambah menenangkan hati, tambah gede tambah mengharapkan untuk bertambahnya generasi yang baik karena adanya perempuan sholihah di situ. Oke, makanya perempuan ini Nabi Muhammad membahasakan al-mar'ah imaduddin. Oke, al-mar'ah imadul bilad. Perempuan ini pondasinya negara. Kalau pondasinya kuat, pondasinya baik, pondasinya sholihah, maka negeri ini sangat besar harapannya untuk menjadi negeri yang baik. Tapi kalau sudah perempuan-perempuannya rusak, kalau sudah perempuan-perempuannya ngengkelan, kalau sudah perempuan-perempuannya itu ngenyangan sama suaminya dan lain sebagainya, harapannya untuk punya anak-anak keturunan yang baik itu kecil juga. Kecil. Harapannya untuk jadi punya anak-anak yang baik itu kecil. Makanya ketika kita murid-murid, istilahnya ngelihat keluarga daluang, lihat keluarga guru-guru saya, ya Allah, nikmatnya ya Abu Hasan ini punya anak seperti Habib Zain, punya anak seperti Habib Segah, punya anak seperti Habib Ali, punya anak seperti Habib Husain, semuanya alim-alim, semuanya adalah laki-laki yang luar biasa dedikasinya di dalam agama. Ketika kita ngobrol-ngobrol seperti itu, guru saya nyaut, kamu pengen punya anak-anak kayak beliau-beliau ini, pengen punya anak kayak Habib Zain, kayak Habib Segaf dan lain sebagainya. Iya pengen. Jadilah kamu seperti Hubabah Khadijah. Jadilah kamu seperti ibunya. Karena yang mencetak mereka menjadi seperti itu adalah ibunya yang luar biasa. Semua putra-putranya Habib Hasan itu mengatakan, kami belajar Al-Quran khatam pertama kali itu enggak di guru yang lain. Bukan sekolah di TPQ atau di madrasah atau di mana-mana, enggak, full time ngajinya sama ibunya sendiri. Nah sekarang, mesti titip neng TPQ lah, titip neng gone madrasah lah, titip ke Madin dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Ibu ora iso ngaji, ibunya ndak bisa ngaji, ibunya nggak punya hafalan, ibunya ndak tahu cara didiknya gimana. Berarti gimana Ustaz, apa salah kalau nitipkan di TPQ? Mboten salah, timbang ndak blas, daripada ndak sama sekali. Tapi dibandingkan istilahnya gini, kalau kita mau punya anak-anak yang sholih dan juga sholihah, kitanya juga harus sholihah dulu, kitanya juga harus baik dulu, kitanya juga harus tulus dulu, kitanya yang harus menjadi perempuan-perempuan yang mendidik mereka dengan cara yang baik. Nyontohkan tentang kebaikan, memperlihatkan tentang kebaikan, setelah itu bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Seperti itu keadaannya orang-orang yang baik. Ini ciri khasnya. Jadi beliau mengatakan
Cirinya perempuan solihah itu kalau sudah berbuat salah sama suaminya, dan kalau kayak gini sudah pasti kesalahannya itu kesalahan yang nggak disengaja. Lek sengaja salah, sini wis tambah aduh malik, lebih jauh lagi dari yang namanya perempuan solihah. Nyesel luar biasa, langsung minta ampun, langsung nangis karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqul, setelah itu cirinya juga perempuan solihah kalau dia melihat suaminya dalam keadaan sumpek. Kalau melihat suaminya mukanya ditekuk atau mukanya masem, mukanya nggak enak, datang ke rumah itu hawanya negatif aja, hawanya nggak enak, maka ditanya sama istrinya, dengan mengatakan ingkana ihtimamuka li amril akhirah fatuba, mas atau yah atau pah, istilahnya ngomong sama suaminya dengan mengatakan ingkana ihtimamuka li amril akhirah, kamu itu sumpek kenapa? Dan kalau kamu sumpek ini mikirkan tentang nasib akhiratmu, nasib kuburmu, nasib mahsyarmu, nasib timbanganmu, nasib ke surga ataupun nerakamu, fatuba, maka itu adalah kesumpekan yang menguntungkan. Maka itu adalah kesumpekan yang akan berbuah manis. Maka itu adalah satu kekhawatiran yang akan bawa kamu ke tempat yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin wa in kana li amrid dunya, tapi kalau kamu sumpek mikirkan dunia, kalau kamu sumpek mikirkan tentang perkara-perkara yang kamu lalui di tempat kerjamu atau bersama temanmu atau di dalam rumahmu dan lain sebagainya, kalau kamu sumpeknya itu karena perkara dunia, fa inna la nukallifuka ma la taqdir alaih. Kami selaku keluargamu, aku selaku istrimu dan anak-anak selaku anakmu tidak pernah membebankan sesuatu yang di luar kemampuanmu. Jadi omongan yang sangat enak sekali didengar. Enggak melulu delok bojone sumpek ditambahi kesumpekannya lagi di rumah. Nyapa sumpek. Iya, ini tadi di tempat kerja gini. Kini nggone pawon ya berhasil entek anake wae bayar SPP. Sumpek nambah sumpek, sudah pusing nambah pusing lagi. Nah, ini perempuan yang jauh sekali dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau suaminya sumpek mikirkan akhirat, tambah didukung, tambah nangis kalau bisa, tambahi sumpeknya, karena itu adalah sesuatu yang harus kamu pikirkan, karena itu adalah sesuatu yang harus kamu jalani atau mengusahakan untuk menjadi dirubah dari keadaan yang nggak baik menjadi keadaan yang baik. Tapi kalau sumpeknya ini tentang perkara dunia, di kerjaan ada sesuatu atau di dalam pertemanan ada sesuatu dan lain sebagainya, didem-demi dengan kalimat fa inna la nukallifuka ma la taqdir alaih. Kami tidak pernah minta sesuatu yang di luar batas kemampuanmu. Mampumu kamu ngasih saya, misalkan mampunya kamu belikan jilbab saya harga 100.000, tak terima ya. Mampunya ngasih saya sandal harga saya ketemu sandal jepitan saya kemana-mana, nggak apa-apa ya. Wong podo wae, panggah tempatnya di kaki. Saya punya sandal harga 100 juta sekalipun nggak akan tak taruh di kepala, tapi pasti bakalan tetap tak taruh di kaki. Mau saya pakai sandal 50.000 kah, 20.000 kah, bahkan 9.000, 11.000 nggak masalah. Nggak masalah. Saya tas jenengan belikan harga 50.000, 70.000, masih sok mbenen meh suwek, mboten nopo-nopo ya. Nggak apa-apa. Saya ridho dengan perkara-perkara yang semacam itu. Dah neo senenge bojone jenengan, Bu. Dan neo gembiranya dan juga senangnya, betahnya di dalam rumah. Ini fenomena di mana-mana buka warung kopi, fenomena di mana-mana ada warung kopi, di mana-mana keluar istilahnya toko baru dibuka warung kopi, di sini buka warung kopi, di sini buka warung kopi. Ini sakjane bapak-bapak ini apa ndak duwe kopi nang rumah? Apa ndak bisa ngecam kopi di rumah? Tapi ternyata lebih seneng duduk di angkringan atau
ataupun juga tempat-tempat ngopi seperti itu, karena yang dirasakan ketulusannya si tukang kopi ini tadi. Okay. Dihias-hias, gitu, dibentuk bunga-bunga, nanti dibentuk begini, begitu dan lain sebagainya. Walaupun harus bayar harga 30.000, harga 4 SPD. Oke, mendingan saya bikin yang seperti ini ketimbang diudet nih bojone tapi sambil liritan, gitu. Oke, sambil liritan dah enak kabeh. Ya, iki ngene ya, iki ngene ya, iki ngene. Anakmu ngene, aku ngene, butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya. Pilih pergi ke warung kopi, pilih pergi ke warung kopi. Ya mungkin sama Allah Ta'ala kita ditambahi solihahnya, ditambahi baiknya, ditambahi ngertinya untuk menyenangkan suami dengan cara-cara yang indah. Okay. Aminnya tulus apa enggak sih? Setelah itu diceritakan Imra'atu Ahmad bin Abi Al-Hiwari. Setelah itu diceritakan, setelah menceritakan tentang kriterianya atau beberapa kisi-kisi lah, bukan kriteria. Kalau perempuan solihah itu luas sekali bahasannya, tapi ini beberapa kisi-kisi tentang tabiatnya perempuan solihah kepada suaminya. Setelah itu beliau menceritakan tentang haliyahnya seorang perempuan yang bernama Robi'ah juga, tapi bukan Robi'ah al-Adawiyah, bukan Robi'ah al-Adawiyah, tapi namanya sama, namanya Robi'ah Asyamiyah. Perempuan namanya Robi'ah asalnya dari negeri Syam. Istrinya Ahmad bin Abi Al-Hiwari. Jadi beliau ini, yang Robi'ah yang ini punya suami namanya Ahmad bin Abi Al-Hiwari. Raihanatus Syam, dan suaminya ini punya julukan Raihanatus Syam. Raihanah itu nama satu kayu yang kalau dibakar itu baunya wangi. Jadi Raihanah itu nama satu kayu yang baunya itu kalau dibakar baunya itu wangi. Kenapa kok beliau ini dijuluki semacam itu? Karena keilmuannya, karena kesolihannya, dan juga kebaikannya yang bikin beliau itu sangat semerbak sekali. Jadi istilahnya berarti perempuan ini istrinya laki-laki yang terkenal dengan kebaikannya. Bojone wong soleh. Kalau kita gitu mungkin bisa dikatakan bunyai, bunyai atau istrinya orang yang diagungkan karena kebaikan agamanya. Dikatakan salah satu hal yang menjadi rutinitasnya Robi'ah ini, kana Junaid yaqulu Ahmad bin Abi Al-Hiwari Raihanatu Syam tat'amuhu at-ta'amut thayyib wa tutibu wa tatayyabahu wa taqulu lahu. Beliau ini, Robi'ah ini, kalau kelihatan suaminya mau datang atau mau pulang ke rumah, beliau akan masak makanan-makanan yang enak. Setelah itu dandan yang cantik, pakai wangi-wangian yang baunya itu semerbak, bukan untuk keluar rumah tapi untuk di dalam rumah. Kualiane wong saiki mau kondangan, bajunya bagus, dandan cantik, wangi luar biasa. Neng omah koyok gendruwo. Di rumah bajunya jebol-jebol, nggak pernah dandan, nggak wangi, baunya bawang dan lain sebagainya. Ini kebalikannya. Jadi kalau udah dengar suaminya mau pulang, udah dandan, udah mandi, udah masak-masak yang enak-enak, masak-masak yang enak-enak. Setelah itu dandan cantik, pakai parfum yang baunya itu semerbak. Wa taqulu lahu, setelah itu ngomong sama suaminya ketika suaminya makan, menikmati makanan, selesai makan, Robi'ah ini mengatakan kepada suaminya, idhab binasyatika wa quwwatik ila ahli. Kamu sudah kenyang, kamu sudah makan enak, kamu lihat saya juga dalam keadaan cantik. Kalau kamu butuh saya temani, akan saya temani. Tapi kalau kamu nggak butuh untuk saya temani, saya lebih senang kalau kamu pergi ke istrimu yang lain dan bersenang-senanglah dengan istrimu yang lain. Itu nanti sing sakit kalau. Jadi suaminya ini punya istri 4, suaminya punya istri 4. Beliaunya tapi siap, ready dandan. Kalau mau ditemani ya ditemani. Kalau nggak mau ditemani, beliau mengatakan saya lebih senang kalau kamu itu pergi menuju istrimu yang lainnya dengan kekuatanmu, dengan modal makanan yang saya kasih ini tadi, pergilah kamu bersenang-senang dengan istrimu yang lainnya. Saya lebih senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lebih senang berduaan dengan Allah Subhanahu
Wa kana lahu imra'an ghayruha. Jadi istrinya banyak. Nggih, ini enggak kuat kayaknya jenengan. Ini levelnya tinggi. Wa kana tatayyabat wa labisat thiyabaha wa atat ila firashihi faqalat alaka hajah. Nggih, kalau ternyata suaminya lebih betah di rumah, nggih. Kalau suaminya ternyata lebih betah di rumah, nggih. Maka ditemani, bahkan ditemani sampai naik ke atas ranjang. Di atas ranjang pun istilahnya ditawarkan lagi untuk kesekian kalinya. Beliau mengatakan kepada suaminya, nggih, alaka hajah, kamu punya hajat enggak sama saya? Nggih, kamu punya keperluan apa tidak kepada saya? Fa in kanat salahu hajah kanat mau. Kalau memang iya tak temani, nggih, tak temani, mau itu sekedar ngobrol, mau itu sekedar cuman pengen duduk-duduk aja, atau bahkan mungkin ke sesuatu yang lebih lagi, ditemani sama Rabi'ah tersebut. Nggih. Wa illa, tapi kalau suaminya sudah bilang, "Aku repot, nggih, saya pengen sendiri, saya enggak mau diganggu," dan lain sebagainya, dilepas bajunya, dilepas make upnya, dilepas perhiasannya dan lain sebagainya, pakai mukena, pakai baju sholat, beliau berduaan sama Allah Ta'ala sampai subuh. Jadi beliau ibadah kepada Allah Ta'ala sampai subuh. Fi musallahu hatta tusbih. Jadi beliau menetap di tempat sholatnya, tidak beranjak dari tempat tersebut sampai subuh hari. Makanya jadi wali, Bu. Makanya jadi seorang wali ya. Ini kehidupannya semacam ini. Wa kanat hiya da'at ibnu Abi al-Hiwari ila tazawwuj biha. Dan dikatakan Rabi'ah Asyamiyah ini beliau yang nawarkan diri untuk dinikahi sama Ahmad Al-Hiwari. Jadi suaminya namanya Ahmad Al-Hiwari ini bukan Ahmad Al-Hiwari yang minang Rabi'ah, tapi Rabi'ah tersebut yang menawarkan dirinya untuk dinikahi sama Ahmad. Jadi nikah sama suaminya itu karena beliau yang menawarkan diri. Karena laha zaujun qablahu famata anha. Dan statusnya sebelum jadi istrinya Ahmad Al-Hiwari, Rabi'ah ini sudah pernah punya suami, suaminya meninggal. Ahmad Al-Hiwari juga gitu, pernah punya istri, istrinya juga meninggal. Jadi istrinya istilahnya janda ketemu sama duda. Janda ketemu sama duda. Setelah itu dikatakan Rabi'ah ini sebenarnya ketika suaminya meninggal dia nggak pengen nikah lagi. Dia nggak kepingin nikah lagi. Tapi karena suaminya meninggal, ngasih warisan yang sangat banyak, ngasih warisan yang sangat banyak, ninggalkan harta yang luar biasa banyak, Jadi bojone ini orang kaya meninggalkan warisan yang sangat banyak. Si Rabi'ah ini mengatakan kalau orang sekarang dapat warisan kira-kira yang harapan ini ku nopo? Beli rumah, beli perhiasan, beli mobil, beli baju ini itu dan lain sebagainya. Tapi Sayyidah Rabi'ah itu mikirkan gimana caranya biar harta suaminya ini menjadi investasi akhirat yang luar biasa besar. Perempuan kalau jadi perempuan yang dermawan, bagi-bagikan hartanya dengan sendirinya, itu akan jadi omongannya orang. Istilahnya ada ketidakpantasan ketika perempuan ini menjadi perempuan yang dermawan. Bahkan dulu pernah kita bahas, salah satu sifat yang buruk di laki-laki tapi baik di perempuan itu pelit. Laki-laki itu pantasnya dermawan. Perempuan itu pantasnya pelit. Pelit dalam arti bukan pelit kikir mboten, bukan yang waktunya dikeluarkan nggak dikeluarkan, tidak, tapi maksudnya itu dia harus sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan harta. Ini hartane bojone piye carane ditoto sedemikian rupa agar keluarnya itu optimal pahalanya. Maka dikatakan Rabi'ah ini dia ngelamar Ahmad Al-Hiwari karena dirasa Ahmad Al-Hiwari ini adalah laki-laki soleh, punya tempat untuk sedekah itu banyak dan maksimal di dalam sedekahnya, maksimal karena sedekah itu juga tingkatannya macam-macam, Jenengan sedekah makanan dikasih ke siapa? Dikasih ke tukang becak misalkan, atau dikasihkan ke tukang parkir atau siapa? Dimakan sama mereka jadi pahala, tapi begitu selesai jadi energi. Misalkan dia sholat, kita ikut dapat pahala, dia puasa, kita ikut dapat pahala dan lain sebagainya.
Tetap beda kalau misalkan kita kasihkan itu kepada anak-anak pesantren. Oke, jangan ngasih makan. Siapa yang dikasih makan? Anak pesantren. Anak pesantren ini 24 jamnya ibadah. Maka jenengan 24 jam ibadahnya mereka, kita juga ikut dapat pahala. Kalau ngasih ke orang-orang biasa yo dengah-dengah pahalanya, tapi kalau sama orang-orang semacam ini, maka akan sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapat. Jadi Robiah ini dicari, melihat laki-laki sana, laki-laki sini dan lain sebagainya, dipandang ini yang paling potensi untuk dia investasi harta mantan suaminya, ya, atau hartanya suaminya yang terdahulu ini kayaknya paling pas kalau diberikan kepada Ahmad Al-Hiwari. Maka dipinang, beliau yang minang dengan kata-kata jadi istilahnya saya pengen nikah sama kamu. Saya pengen nikah sama kamu. Dijawab sama Ahmad Al-Hiwari. Pertama ditolak. Pertama ditolak sama Ahmad Al-Hiwari ini mengatakan saya itu nggak pengen nikah lagi. Setelah istri saya meninggal, saya itu nggak pengen nikah lagi, dan guru saya juga pernah melarang saya untuk menikah lagi karena dilihat para murid-muridnya, murid gurunya ini, murid-muridnya itu orang kalau sudah nikah mesti berubah, mesti berubah perangainya. Jadi pertama ditolak. Robiah ini pinangannya ini ditolak. Maka Robiah dengan beraninya mengatakan saya itu sebenarnya juga nggak pengen nikah lagi. Kalau kamu ngomongin biar khusyuk untuk ibadah, saya lebih khusyuk. Kalau kamu ngomongin tentang ibadah kepada Allah Ta'ala, zikirmu, sholatmu, puasamu, saya lebih banyak ibadahnya dibanding dirimu. Kalau ngukur tentang kebaikan ibadah sama Allah Ta'ala, saya nggak kalah dengan dirimu. Saya juga sebenarnya nggak pengen nikah sama kamu. Saya nggak pengen nikah dengan dirimu. Hanya saja saya ngemban amanah harta suami ini tadi. Saya harus istilahnya saya pengen harta ini menjadi harta yang bawa saya menjadi perempuan yang baik, suami saya jadi orang baik, anak-anak saya juga jadi orang baik. Dan dari sekian banyak laki-laki yang saya lihat, kamulah yang paling pantas. Kamulah yang paling pantas. Maka dikatakan Ahmad Al-Hiwari ini datang ke gurunya, nanya ke gurunya, menanyakan apakah saya terima atau enggak pinangan dari Robiah ini tadi. Maka gurunya mengatakan, menjawab dengan kalimat, tazawwaj biha fa innaha waliyah. Nikahlah kamu dengan Robiah karena dia adalah perempuan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya niat berumah tangga bukan karena hawa nafsu, bukan karena hasrat biologis, bukan karena keinginan-keinginan duniawi, tapi murni karena nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki Ahmad Al-Hiwari pengen bantu Robiah di dalam menginvestasikan hartanya. Robiah pengen nyari kebaikan dari Ahmad ini tadi dengan cara naruh hartanya di laki-laki tersebut. Koyo enak perempuan kayak ini di zaman ini, di saat ini sudah setara dongeng, sudah setara kisah fiktif, tapi ini benar-benar terjadi di daerah Syam. Wa akhbarun nisa'is salihat fi zaman salaf al-mutaqaddimin min amsali dari katsira. Dan di zaman itu perempuan-perempuan salihah semacam ini itu banyak. Makanya negerinya jadi negeri yang makmur, daerahnya jadi daerah yang penuh dengan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dibangun oleh orang-orang salih. Maka Allah Ta'ala pun ridho sama negeri tersebut, dikasih kemakmuran, dikasih kebaikan, dikasih keindahan, dikasih ketenangan hati, dikasih ketenangan fisik, jauh dari maksiat, jauh dari balak, jauh dari bencana-bencana, karena orang-orang yang menghuni negeri tersebut adalah orang-orang yang semacam ini. Walaupun istilahnya para ulama mengatakan ad-dunya la yakhlu minas salihin, dunia ini nggak pernah kosong dari orang soleh, tetap ada, tetap ada perempuan-perempuan semacam ini, saya yakin ada. Dan semoga salah satu di antara jenengan, yoga 1, 2, 3, 4, 5, bahkan mungkin bisa semuanya jadi perempuan-perempuan yang semacam ini, semoga. Kalaupun nggak bisa semacam ini, kita sedang menuju ke tempat.
ke tempat tersebut sedang menuju kepada roh yang semacam itu, sedang menuju kepada ketakwaan seperti ketakwaan orang-orang tersebut, sehingga kita dikaruniai keluarga serta anak-anak yang salih-salihah mampu membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyam ba'di ma'nahu qala indana rajulun haddad. Jadi ini tinggal sisa selembar, tinggal sisa selembar, dan akhir-akhir ini semuanya tentang kisah-kisah, semuanya tentang kebaikan-kebaikan orang-orang terdahulu, seperti apa kriteria mereka dan keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mungkin jadi inspirasi bagi kita, jadi tauladan untuk kita, jadi jalan kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dan juga semoga sama Allah taala kita semuanya dikasih panjang umur di dalam ketaatan, panjang umur di dalam kebaikan, panjang umur yang bukan cuma panjang umurnya tapi juga panjang umur akhiratnya, panjang umur ruhnya, panjang umur namanya, sehingga kehidupan kita berdampak kepada orang-orang setelah kita dengan peninggalan-peninggalan yang baik, dengan jariah-jariah yang baik, dengan wadah-wadah yang baik, agar negeri ini semakin menjadi negeri yang Allah Ta'ala ridho atas negeri tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.